Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang hari ini saya nemenin kamu semuanya dan saya nggak sendiri loh. Ada yang nemenin juga siang hari ini. Kayaknya kita habis lebaran kemarin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata. Ada yang lupa. Apa tuh? Kacamata saya lupa. Oh iya. Buka dulu ya. Oh iya, Tadi dulu ya. ya. Oke lah, nggak apa-apa. Buka dulu deh. Deh, sip lah kalau gitu, nggak apa-apa. Berarti teman-teman, kita di siang hari ini sengaja nih kita berdua mau ngobrol-ngobrol asik aja gitu ya. Apalagi kemarin kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya saya ucapkan juga selamat merayakan Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Yang tentunya nggak kemana-mana karena kita memang harus di rumah saja. Betul. Ya. Betul kan, baru nih. Ya. Nah, sekarang udah keren pakai kacamata, ya? Sesuai dengan harapan. Udah kayak dokter ya. Iya. Nah, ini baru nih. Iya. Tentu kemarin kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Betul. Bukan hanya kita loh, Betul. tapi seluruh dunia, seluruh masyarakat Indonesia, ya. Seluruh dunia gitu kan, di mana-mana. Tapi dengan kondisi yang sekarang yang kita rasakan memang agak berbeda sih ya, dengan tahun-tahun yang lalu gitu loh ya. Kok kayaknya agak bagaimana gitu loh. Ini seumur saya ini termasuk satu fenomena yang baru saya alami. Sama. Sebetulnya COVID-19 ini benar-benar penyakit yang menakutkan atau biasa-biasa saja ya? Nah, kalau melihat dari yang kita sering lihat di tayangan-tayangan televisi, itu sebetulnya kalau dibilang apa ya, biasa-biasa saja juga kita tidak boleh sih. Karena banyak yang kejadian-kejadian yang kita tahu, kematiannya cukup banyak ya. Kematian-kematian yang terjadi bukan cuma 1-2 loh, ratusan ya. Nah, ratusan itu di negara kita ya. Belum lagi di negara-negara lain. Negara lain yang kalau saya lihat itu yang namanya kuburan massal, udah tinggal masukin peti langsung kubur semuanya. Kalau dihitung mungkin udah ribuan, juta ya. Jadi artinya kita tidak bisa menganggap enteng, tidak bisa menganggap ini sepele. Iya. Dan ini kita serius ya. Oke guys, kita serius ya. Serius banget. Cuman keseriusan kita dalam menghadapi COVID-19 ini kita nggak boleh serius, kemudian kita tidak beraktivitas, apalagi kita tidak mencari uang. Nah, itu yang harus dipahami oleh semuanya. Betul. Artinya kita boleh waspada dengan penyakit ini. Tapi kita juga kan tetap harus hidup. Nah, harus ya kan? menyambung hidup ya. Betul, artinya apa? Kita jangan kalah dengan penyakit, ya kan? Nah, karena Bapak Presiden juga bilang kita harus berdamai dengan COVID. Tapi ngeri ya kalau berdamai. Iya. Kalau kita berdekatan gimana? Ya, maksudnya damainya maksudnya begini. Gimana? Maksudnya gini, kita kan yang punya usaha tetap harus berjalan dong. Oh iya. Ya kan? Kalau orang kantoran atau orang-orang yang punya instansi mungkin agak bisa dilakukan dengan cara online. Betul. Dikerjakan dengan di rumah, ya kan. Nah, sedangkan orang yang bekerja di lapangan ya, mau nggak mau tetap harus berjalan, mau nggak mau kan? harus berjalan. Kalaupun hanya seminggu 2 minggu mungkin mereka masih bisa bertahan untuk makan. Betul. Untuk tapi kalau keluarga. terus-terusan berbulan-bulan, bisa kelaparan ya. Yang ibaratnya tiap hari harus dia punya mencari kerjanya hanya dengan mendapatkan gaji setiap hari, itu kan harus tetap berjalan. Betul. Kalau seminggu mungkin masih bisa bertahan, tapi kesananya anak istri tetap harus dikasih makan kan. Betul. Nah, sekarang banyak juga nih yang baru yang saya tahu, kalau kita punya usaha, kita juga bisa memanfaatkan, maksudnya berdamai dengan COVID ini, kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, sekarang online. Nah, sekarang banyak loh teman-teman saya yang tadinya jualnya mungkin kayak buka warung kelontongan seperti biasa atau di pinggir jalan. Betul. Nah, sekarang itu dengan pakai aplikasi ya. Iya. Atau misalnya sekarang kita punya grup WhatsApp. Nah, kita tawarkan di situ. Nah, artinya kan ketika kita tawarkan ada dong tetangga yang aku mau dong. Nah, itu kan masih tetap bisa berjalan. Kalau pengen lebih meluas lagi, kita harus menggunakan fasilitas yang lain yang sudah disediakan oleh internet ya. Betul. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngomong begini ini sebetulnya bukan menakut-nakutin, tapi kita mensupport buat mereka. Ya, yang punya usaha, yang sempat kemarin mungkin terhenti gitu ya. Drop banget. Iya. Masalahnya apa? Kita memang sama pemerintah tidak boleh kemana-mana. Di rumah saja, ya kan? Nah, tapi maunya 2 minggu. Iya, 2 minggu. Tetapi yang sini 2 minggu, yang sebelah sini belum terjadi 2 minggu, udah ada penyakit. Di sini harus 2 minggu. Nyambung lagi 2 minggu. Nah, makanya
Yang akhirnya 2 minggu jadi setahun nih. lebih. Nah, itu yang tidak kita harapkan kan. Iya, betul. Kenapa? Kalau kita hanya mengikuti seperti itu, artinya ketika kita ya udah pasrah aja, kita tidak tidak berusaha, ya kan? Ya kita akan stop dong. Stop ya. Iya kan? Nah, kalau teman-teman nyonya ya, teman-teman Ibu Sona yang bekerja yang bergerak di bidang kesehatan ya. Iya. Kesehatan juga. Apalagi banyak lah sebetulnya. Ibu-ibu ya, berkaitan dengan sosialisasi ibu. Iya, yang pokoknya yang sosial ya, segala sosial macam. lah, ini dilakukan oleh beliau ini, Ibu Sona. Nama lengkapnya saya kurang tahu nih siapa namanya ya. Nama saya Sonaria. Oh, Sonaria, asik. Berarti kita makan terus ya? Bisa. Makan Sonaria ya. Makanya dengan nama Sonaria itu kan rianya itu selalu bahagia. Kita harus menikmati kelihatan dari suaranya, ya kan? Apa yang ada di hadapan kita ya tetap kita harus selalu bahagia. Kita harus hadapi dengan bahagia. Betul. Ya. Karena sampai dengan nama saya gitu. Saya kan Rudi. Nama Rudi belakangnya ada. Apa tuh? Ria. Rudi Ria. Nggak mau kalah kayaknya ya. Nggak mau kalah. Oke guys, kita masih ngomongin soal semangat support buat kalian semuanya yang tetap harus hidup, tetap harus bekerja, tetap harus melakukan aktivitas demi keluarga. Yang kuliah harus tetap kuliah. Yang sekolah pun juga orang tuanya harus memberikan support terbaik buat anaknya. Jangan dimarah-marahin mulu. Jangan. Terus apalagi yang bu guru juga nih. Anaknya itu belum bisa ya. Anaknya belum bisa, orang tuanya belum bisa, yang dimarahin bukannya bukannya mau belajar ibunya, malah marah-marahin anaknya. Lo sekolah gimana sih ya? Anak kan nggak tahu aplikasi. Jadi orang tua dong yang harus menuntun. Betul. Sebetulnya positifnya enak loh. Iya betul. Keuntungannya enak loh. Dengan kita belajar di rumah. Dengan ada aplikasi ini, terus juga kita dengan anak juga bisa lebih dekat. Dengan suami juga mungkin biasanya suaminya yang pulang malam berangkat subuh, kita jadi lebih dekat. Sebetulnya banyak banget. Kalau kita ambil hikmahnya banyak. Contoh saja zaman dulu nih, maaf ya. Orang kalau pakai cadar kan dicurigain. Iya. Oh, curigain pakai cadar itu mulut jangan ada apa-apa. Sekarang semua pakai cadar. Iya. Hijab sekarang ada yang hijab cadar kan? Iya langsung. Nah, ya kan langsung kan. Nah, itu salah satu usaha orang untuk meningkatkan perekonomian dengan cara memanfaatkan kondisi. Ya kan, dengan hijab yang didesain untuk ada penutup mukanya. Oh iya, penutup mulutnya. Seperti itu. Artinya gini loh. Dikala kita merasakan bahwa ini agak susah, bukan agak lagi, memang kita dalam keadaan susah gitu. Ekonomi susah ya. Ekonomi susah. Tapi ternyata dengan ada inovasi-inovasi yang baru dari misalnya tadi hijab yang tadinya cuma ini doang biasa aja. Nah, sekarang udah otomatis dengan tutup hidungnya. Mau nggak mau mereka pasti akan beli. Iya. Ya kan? Yang tadinya tutup hidung lupa gitu. Daripada masker setiap hari beli berapa? Iya. Ya kan? Seperti ini ya. Iya kan? Udah berapa masker ya kan? Tiap hari beli. Ini karena ini ada lagi pas ada di yang keambil ini aja. Itu cuci semua. Nah, ya. Oke, itu salah satunya manfaat yang kita peroleh atau manfaat yang kita rasakan ketika kita sedang terpojok oleh keadaan seperti ini. Seperti ini. Karena mau nggak mau yang namanya COVID-19 ini harus kita hadapi. Oke, punya usul nih Ibu Sona, punya usul buat ibu-ibu yang mungkin mengalami problem dengan keadaan seperti ini. Selain pedagang tadi mungkin apa lagi tuh? Sekarang mungkin gini ya, kalau misalnya kita itu ya, masalah posyandu tuh gimana tuh? Oh iya, posyandu. Itu yang biasanya harus kumpul ibu anak-anak itu gimana tuh? Nah, untuk sementara karena kita juga ada dari pemerintah, kita tidak boleh bergerombol seperti itu. Otomatis yang biasanya posyandu itu kita sebulan sekali harus bukan bergerombol lagi ya. Artinya memang banyak gitu, karena anak-anak, ibu-ibu itu ngumpul di dalam satu ruangan gitu kan ya, betul. Tapi dengan kondisi seperti ini akhirnya kita tidak bisa untuk sementara timbang menimbang itu tidak bisa. Nah, tapi kita mengakalinya ya dengan cara kita sebagai kader ya tentunya tetap memperhatikan kesehatan perkembangan si balita. Bagaimana caranya? Misalnya dengan seperti ini, kalau kita menimbang, kita masih punya kader per RT gitu ya. Nah, kita bisa datang ke anak-anak tersebut, ke rumah yang punya balita tersebut, dengan kita tetap menimbang gitu ya. Nah, artinya kita setiap bulan kita masih tetap bisa mempunyai data. Nah, tapi dengan catatan tidak meninggalkan bahwa kita harus social distancingnya tetap kita manfaatkan. Nah, itu yang posyandu. Nah, sekarang kayak misal PKK.
PKK juga kita nol dong dengan aktivitasnya. Biasanya kita bikin acara masak-masak atau bikin acara apa kayak gitu. Nol. PKK masih tetap tapi kita masih tetap bisa berjalan dengan sekarang kita menggunakan fasilitas internet tetap ya seperti saya itu kan. Internet kita manfaatkan. Kalau dulu cuman mungkin game atau ngapain gitu lah. Hanya untuk anak-anak doang. Hanya untuk anak-anak doang. Sekarang dengan kondisi sekarang ini, ya itu ternyata ibu-ibu juga, emak-emak juga sekarang udah mulai merambah ke situ. Harus belajar, harus belajar juga. Betul. Nah sekarang dengan apa metodenya? Sekarang kan ada Zoom, itu kita manfaatkan. Nah sekarang yang namanya handphone itu udah canggih-canggih semua kan, jadi kita bisa manfaatkan. Atau bisa juga dengan WhatsApp group juga kan kita bisa tuh V-call. Nah itu juga kita bisa manfaatkan. Jadi artinya dengan kondisi yang sekarang kita di rumah saja, terus juga tidak bergerombol, tidak bertemu, tapi kegiatan tetap kita bisa lakukan walaupun mungkin sedikit berkurang ya, aktivitas luarnya kita berkurang, tapi kayak sosial apalagi dengan kemarin kita juga harus membantu pemerintah karena dengan COVID-19 ini juga banyak dong imbasnya. Ya kan? Betul. Nah kondisi seperti ini memang kita dipacu ya, kita diharuskan ya, bahkan diwajibkan untuk tetap mencari rezeki. Ya kan? Allah tidak akan menutup rezeki itu selama umatnya masih mau berusaha. Nah akan diberilah ya. Dan kalau yang namanya COVID-19 ini memang ini bisa dibilang wabah, entah siapa yang buat, apakah ini akan berakhir atau tidak kita juga nggak tahu kan. Tapi support kepada semua bangsa kita ini tetap harus nomor satu adalah mencari pekerjaan. Solusinya bagaimana kita tetap bisa beraktivitas, tapi kita juga tetap bisa menjaga social distancingnya. Yang memang pemerintah juga tidak kurang kok sebetulnya ini banget gitu loh. Percaya nggak sebetulnya ada COVID itu, percaya nggak sih? Ya kalau dibilang percaya tidak percaya harus percaya ya. Harus percaya karena banyak banyak korban. Terbukti sebetulnya ya. Banyak. Sedangkan para tenaga medis kita aja memberikan penjelasan kepada warga Indonesia ini benar-benar sudah ada bahwa buktinya ada yang benar-benar virus ini ada gitu. Cuman masyarakat ada beberapa yang tidak yakin, tidak percaya atau mungkin dia biasa aja. Itu gimana ya? Banyak sih mungkin kondisi tapi bagaimana ya? Karena memang kita juga di televisi juga kita memang menyaksikan bahwa ini loh warga kita tuh yang awalnya cuman sedikit semakin banyak gitu loh. Dan pemerintah juga akhirnya untuk menjaga itu tidak menambah sebetulnya udah memberikan bahwa kita harus di rumah saja, kita harus semua pekerjaan sampai ke beribadah pun kita diusahakan untuk di rumah. Ya kan. Nah seperti itu. Jadi artinya pemerintah juga tidak tutup mata sih sebenarnya, ya kan? Nah tinggal kembali kita ke masyarakatnya, bagaimana menyikapinya, tetap tidak melanggar aturan physical distancingnya tidak dilanggar, tapi kita juga masih tetap bisa berusaha untuk keluar. Tapi intinya percaya boleh, tidak percaya tidak boleh. Kembali lagi ke masyarakat. Kembali lagi ke diri masing-masing. Tapi intinya bahwa kita semuanya bahwa ini adalah benar-benar terjadi sebetulnya ya. Betul, terjadi di negara kita dan bukan hanya di negara kita. Dan mungkin kalau menurut Bang Rudi tadi seusia saya ini baru saya alamin, betul. Saya juga baru mengalami seperti ini. Tapi apapun yang diberikan oleh pemerintah tentunya ingin yang terbaik untuk masyarakat. Betul sekali. Ya kan? Aduh, ini kalau ngobrol soal masalah kondisi yang tahun 2020 ini benar-benar memang kalau orang bahasa Mandarinnya itu ciong. Nah, ciong apa sio nih? Ciong itu problem. Problem. Tahu kan? Enggak tahu. Karena udah pernah ke Cina ya. Saya dulu Lause. Lause itu kan guru. Guru. Nah, Lause guru. Untuk bahasa Mandarin tapi untuk kucing-kucing. Tapi ya oke lah, kita udah ngobrol banyak soal mensupport atau kita sudah banyak memberikan support kepada semua warga kita, warga Indonesia atau masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di siang hari ini bisa menjadi semangat gitu lah ya. Ada pesan-pesan?
Mungkin terutama buat ibu nih. Intinya gini, buat ibu ya. Ya, kita tetap harus menjaga, jangan lupa untuk namanya kebersihan itu harus selalu dijaga ya. Yang dulu mungkin suka lupa bersih kan? Masuk rumah TV itu dijual. Motor dijual karena suaminya nggak kerja, ya kan? Itu beda ceritanya. Itu beda ceritanya. Iya. Nah, sekarang sampai sumur pompa itu pompa air dijual. Terus akhirnya bikin air di mana? Minta tangga. Akhirnya ngerek. Enggak apa-apa, itu olahraga sebetulnya, ya kan? Oke, buat ibu gimana? Oke, sekarang sih saya hanya bisa memberikan pesan bahwa gini, untuk ibu-ibu kita tetap harus bisa ininya dari ibu-ibu ini ya. Ibu-ibu menjaga mewakili bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan keluarga kita. Kita sebelum kita menyuruh orang lain, intinya kita harus kita sendiri dulu. Kita sendiri, keluarga kita. Setelah itu apa yang pemerintah anjurkan juga tetap itu yang harus kita utamakan, ya kan? Karena semuanya kebersihan itu ya tentunya pangkal dari kesehatan. Kalau kita nggak bersih, jangankan yang seperti penyakit sekarang. Jangan berharap jangan berharap lah gitu. Kita ibaratnya kalau kita nggak bersih, yang namanya sakit perut itu udah dari dulu, zaman dulu memang sudah ada. Artinya kebersihannya harus tetap dijaga, apalagi yang sekarang. Itu ya. Dan juga yang namanya olahraga juga jangan sampai lupa. Tapi bukan berarti olahraganya over loh ya. Kita harus habis puasa kan kita. Kita harus tahu juga kondisi badan kita seperti apa gitu kan ya, kemampuan kondisi badan kita seperti apa. Itu. Kita diharuskan olahraga ya. Oke, tadi pesan-pesan dari ibu kita. Ibu kita. Itu aja. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya guys. Dan mudah-mudahan juga kita akan bisa ketemu lagi dalam tema-tema yang lain. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Yuk. Mau minum? Enggak. Hah? Mau Terima makan? kasih. Enggak. Oke, aku ambilin ya. Enggak.